Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi kembali ke video saya. Pada video kali ini, eh, saya ingin menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan juga ke saya terkait em, uang sakunya Chevening. Cukup nggak sih untuk mengcover biaya hidupmu di UK gitu ya? Jadi kalau boleh dibilang ya teman-teman ya, itu sangat-sangat cukup, insya Allah gitu ya. Em, Ginilah, ketika kita ngomong biaya hidup di UK, mungkin di video sebelumnya pernah saya share juga ya, berapa sih sebenarnya kebutuhan biaya hidup di UK untuk bisa hidup secara normal, untuk hidup secara layak gitu ya. Dan itu dengan kita biaya hidup, maksud saya uang yang dikasih Chevening itu insya Allah mengcover dan itu cukup untuk biaya hidup yang layak tanpa hedon ya. Maksudnya dalam arti di sini kamu kayak foya-foya gitu. Kalau kamu foya-foya ya bagaimanapun uang yang dikasih gak akan cukup gitu. Nah, sebagai gambaran saja berapa yang uang saya terima pada tahun ini gitu. Range-nya sekitar 1.200 sekian. Jadi nggak sampai 1.300, pokoknya 1.200-an lah ya teman-teman ya. Dan itu alhamdulillahnya cukup kalau untuk saya pribadi, apalagi dalam posisi saya sekarang single ya, maksudnya saya nggak bawa keluarga, suami atau anak itu insya Allah sangat cukup untuk kebutuhanmu selama di UK. Dan bahkan mungkin beberapa orang sampai bisa menabung gitu, nabung untuk mungkin uh, nanti beberapa orang memutuskan untuk memperpanjang masa tinggalnya di UK, katakan misalkan kuliah kita selesai September tahun depan gitu, beberapa orang memutuskan untuk extend gitu ya, dia mungkin sampai tahun 2024 atau sampai Desember November gitu, itu uang tabungan bisa dipakai di situ gitu, karena uang saku kita itu akan di stop di tanggal terakhir kita perkuliahan. Nah, tanggalnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan letter of acceptance dari university. Nah, setiap kali teman-teman menerima letter of acceptance dari university itu kan ada start course date-nya kapan, kemudian end date-nya kapan kayak gitu kan ya. Jadi tanggal mulai sama tanggal selesai course-nya itu kapan, dan itu yang dijadikan Chevening acuan untuk menghitung berapa sih biaya hidup kamu selama di UK. Itu ya teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang mungkin membawa keluarga gitu ya, membawa suami, membawa anak gitu, cukup nggak dengan uang segitu? Kalau boleh dibilang mungkin ya bisa jadi cukup, karena beberapa teman itu juga ada yang posisinya itu membawa keluarga, membawa istrinya, kemudian membawa anaknya juga gitu. Balik lagi ke kamu bagaimana sistemmu untuk memanajemen uang yang kamu terima gitu. Dan beberapa juga teman-teman juga bisa kerja ya, seperti yang sudah saya mention sebelumnya, kita sebagai hourly chevening bisa bekerja, dan itu kita harus mengikuti rules visa yang diberikan ke kita, yaitu tidak lebih dari 20 jam per minggu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk menambah penghasilan gitu. Tapi kalau untuk visa dependent yang kayak suami kita atau istri kita ikut, itu mereka nggak boleh bekerja. Setahu saya seperti itu. Tapi kalau visa student, visa teman-teman as a student itu ada kebolehan untuk bekerja. Itu ya. Kemudian apalagi ya yang biasanya saya, oh ya, cukup nggak di tengah krisis yang seperti ini? Kalau boleh jujur itu, kalau teman-teman baca ya, untuk mengatur uangmu itu juga ada beberapa kayak guideline atau pedoman untuk hidup di UK. Beberapa yang saya ingat itu, misal nih contoh, uang untuk akomodasi atau sewa rumah atau sewa flat atau sewa room itu tidak lebih dari setengah uang yang kamu terima dari beasiswa. Jadi katakan kamu nerima uang 1.300 atau 1.200, itu artinya kamu cari akomodasi jangan melebihi itu. Misal katakan 500 atau 600, itu sudah maksimal, dan separuhnya lagi itu nanti untuk biaya hidupmu. Jadi untuk biaya makan, biaya transportasi barangkali, biaya internet dan lain-lain gitu ya, itu harus diestimasikan. Kalau misalkan bisa jauh lebih murah ya alhamdulillah gitu kan, berarti kan pos-pos yang seharusnya masuk ke akomodasi atau untuk rumah bisa kamu arahkan ke yang lain. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kamu kayak malah boncos di awal karena nggak bisa memprediksi, asal dapat apa namanya tempat tinggal, tapi malah kamu yang kepontang-panting untuk
makan dan lain sebagainya gitu. Ya memang kalau boleh jujur memang di isu-isu terakhir ini ya itu memang lagi krisis ekonomi karena mungkin kondisi global yang nggak lagi stabil gitu ya, mungkin juga masih efek panjang dari pandemi COVID, atau barangkali juga karena banyak perang-perang antar negara yang akhirnya menyebabkan itu semua dan lain sebagainya. Tapi balik lagi kita sendiri harus bijaksana dalam mengelola uang kita, apalagi untuk survive di negara orang gitu ya. Kemampuan untuk memanajemen uang itu sangat penting tuh. Kemudian yang berikutnya juga yang perlu saya sampaikan terkait keuangan Chevening, uang yang kita terima itu sebenarnya akan ditransfer kalau seperti saya seperti ini ya, jadi rutin di akhir bulan, biasanya itu kisaran tanggal 20, kadang itu juga lebih awal, jadi kamu mungkin ditransfernya tanggal 20 tapi sudah dapat notifikasi itu mungkin sudah tanggal 18, 17 gitu ya, jadi ada email bahwa nanti kamu bakalan terima uang sekian-sekian gitu, kemudian nanti uangnya akan otomatis masuk ke rekeningmu gitu ya. Jadi di awal itu kita juga kayak diminta surat sih, kayak mengumpulkan data bank accountmu, namanya siapa, bank accountnya apa, nomornya berapa, dan itu nanti yang akan untuk pencairan dana gitu ya. Jadi harus diestimasikan juga, oh nanti aku nerima uang tanggal 20 katakan, berarti kamu harus mikir antara tanggal 20 ke tanggal 20 bulan ini ke tahun 20 bulan depan itu bagaimana caranya supaya sebulan ini kamu tetap ada stok uang, ada duit kayak gitu. Terus apalagi yang perlu teman-teman ketahui terkait pembiayaan yang dikasihkan Chevening. Kalau menurut saya mungkin cukup ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lain itu juga, kalau misalkan ada kegiatan kayak di London yang kemarin saya orientation Chevening itu juga dibayar untuk uang transportnya, kemudian juga ada kayak uang apalagi ya, uang kedatangan nanti kalau pulang, kemudian juga ada uang penggantian untuk tes kesehatan, tes TB tes, ada juga mungkin uang kedatangan juga dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau misalkan di compare nih, kalau boleh jujur di compare dengan beasiswa dari pemerintah kita, katakan LPDP gitu ya, saya langsung aja sebut nama. Itu memang nggak sebanyak mereka gitu. Tapi yang perlu dipertimbangkan adalah kalau saya pribadi ya, saya merasa bahwa uang yang selama as long as beasiswa itu mengcover seluruh kebutuhan, dan saya yakin beasiswa dari Chevening ini karena beasiswa dari pemerintahnya, mereka pasti tahu bagaimana standar hidup layak di sini. Yang lebih penting adalah bagaimana saya bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari proses belajar yang saya lakukan di UK. Karena orientasinya mungkin nggak untuk uang ya, orientasinya adalah bagaimana saya mendapatkan sebanyak-banyaknya ilmu, sebanyak-banyaknya pengalaman, sebanyak-banyaknya koneksi, networking gitu, yang bisa saya bawa ketika saya pulang. Karena itu value-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mungkin uang yang kamu terima. Itu yang perlu saya tekankan untuk semua teman-teman yang mungkin sekarang dalam fase scholarship hunter. Tapi akan berbeda ketika misalkan teman-teman memang orientasinya cari beasiswa sekaligus mungkin nabung, bisa beli rumah dan lain sebagainya, itu akan beda. Jadi kadang itu juga kita harus menanyakan lagi kepada diri kita itu sebenarnya kuliah ini mau apa gitu. Mau money oriented, mau cari uang sebanyak-banyaknya dari beasiswa, atau kita itu ingin berproses untuk peningkatan kapasitas diri kita itu ya teman-temannya. Itu juga sangat penting karena beberapa juga kayak dikasih uang padahal uangnya udah banyak gitu ya, misalkan katakan beasiswa A B C D E gitu, di compare uang yang didapat itu sebenarnya udah cukup banget gitu, udah sangat bener-bener mencukupi, sudah sangat lebih-lebih. Tapi balik lagi ke individunya dia, kalau individunya dia itu adalah orang yang nggak gampang bersyukur, nggak gampang bisa untuk menerima, nggak gampang untuk manage uangnya gitu, dia akan selalu merasa kurang, dan itu yang mungkin akan tidak menimbulkan ketenangan ketika teman-teman belajar gitu ya. Jadi memang kuliah di sini itu juga susahnya nggak hanya mungkin akademik, tapi juga kayak skill hidup seperti ini gitu ya teman-teman ya. Dapat beasiswa ini pun itu sebenarnya mengajarkan kepada saya bagaimana saya itu jadi orang yang legowo juga gitu ya, legowo belajar memaknai setiap proses hidup yang Allah kasihkan ke saya, termasuk juga tadi gitu ya, nilai
Kadang uang itu nggak bisa membeli nilai seseorang, value kita itu nggak bisa diberi sama uang. Itu juga mungkin yang saya dapatkan sampai sejauh ini terkait keuangan. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain terkait uh, dana atau uang yang dikasihkan Chevening untuk Aberdeennya seperti apa, teman-teman bisa komen ya, atau menghubungi saya di Instagram juga boleh. Demikian ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih, dadah, assalamualaikum.